Pesugihan warung pecel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan sebuah cerita tentang pesugihan. Cerita ini berawal dari sebuah warung nasi pecel yang terkenal karena pengunjungnya yang sangat ramai hingga rela antri untuk menikmati sepiring nasi pecel di sana. Berawal dari sebuah warung milik Bu Lasmi. Sudah beberapa bulan ini warung Bu Lasmi semakin hari semakin sepi. Saat itu warung nasi Bu Lasmi menjajakan beberapa menu masakan. Ada semur, ada lodeh, ada sop, dan nasi pecel. Dulunya warung Bu Lasmi tak sesepi ini meskipun juga tak seramai sekarang juga. Bu Lasmi selalu semangat dan pantang menyerah. Semua itu dia lakukan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bu Lasmi berjualan membuka warung dibantu oleh suaminya. Mereka berdua saling bantu-membantu. Mereka berdua memiliki 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sudah berbagai cara mereka lakukan agar warung nasi mereka bisa laris pembeli. Namun hingga sekarang semua usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Malah warung Bu Lasmi kian hari semakin sepi. Semakin hari ekonomi keluarga Bu Lasmi semakin merosot. Tabungan yang dulunya ada kini sudah habis untuk mencukupi biaya makan sehari-hari. Kini Bu Lasmi dan suaminya mulai bingung dengan keadaan mereka yang semakin terjepit. Uang sudah habis sedangkan kebutuhan hidup selalu menunggu setiap harinya. Hingga beberapa kali Bu Lasmi harus meminjam uang kepada saudara-saudaranya untuk menyambung hidup. Suatu hari ketika Bu Lasmi sedang berbelanja di pasar, sayup-sayup ia mendengar seorang pedagang yang tengah membicarakan seorang paranormal yang konon bisa membantu kesulitan masalah ekonomi. Seorang paranormal yang tinggal di kota sebelah. Bu Lasmi mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh pedagang tersebut. Setelah berbelanja kemudian Bu Lasmi berjalan pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia berpikir apa sebaiknya ia menemui sosok paranormal itu untuk meminta bantuan agar ekonominya bisa membaik. Paling tidak warung jualannya ramai pembeli. Beberapa hari Bu Lasmi memikirkan hal itu. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Lasmi pergi mencari alamat paranormal tersebut. Ia menyewa seorang ojek untuk mengantarkannya ke sana. Motor pun melaju menuju ke tempat yang dimaksud. Dalam hati Bu Lasmi sangat berharap tujuannya tercapai. 1 jam perjalanan ditempuh dan sampailah di kota tujuan. Dengan beberapa kali bertanya pada orang yang ditemui di jalan maka sampailah Bu Lasmi ke tempat yang dituju. Tampak sebuah rumah gaya Jawa kuno sederhana di depannya. Menurut info warga itu adalah rumah Mbah Wiryo yang dikenal sebagai seorang paranormal. Bu Lasmi kemudian melangkah maju dan mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan tampak seorang laki-laki tua di hadapan Bu Lasmi. Mbah Wiryo kemudian mempersilahkan Bu Lasmi masuk ke dalam rumah. Sementara itu abang tukang ojek menunggu di luar. Setelah berbincang sebentar kemudian Bu Lasmi mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo manggut-manggut tanda dia paham apa yang diinginkan oleh Bu Lasmi. Mbah Wiryo kemudian menerangkan semuanya, bahwa rata-rata yang datang kepadanya meminta tolong tentang masalah ekonomi. Mbah Wiryo hanya bisa membantu menghubungkan saja yaitu dengan jalan mengambil penglaris dan pesugihan. Bu Lasmi meminta Mbah Wiryo agar warungnya bisa ramai pembeli. Mbah Wiryo menyanggupi dan meminta beberapa syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Bu Lasmi. Bu Lasmi menyanggupi semua syarat yang dikatakan oleh Mbah Wiryo. Mbah Wiryo meminta Bu Lasmi agar kembali lagi nanti hari Kamis malam Jumat Kliwon dengan membawa ubeo rampe yang dibutuhkan. Setelah itu Bu Lasmi kemudian berpamitan pulang. Seperti yang telah disepakati, Bu Lasmi pergi lagi ke rumah Mbah Wiryo di hari Kamis yang bertepatan malam Jumat Kliwon. Seperti biasa Bu Lasmi menyewa ojek langganannya. Maka sampailah Bu Lasmi di rumah Mbah Wiryo. Sekitar jam 11 malam, Mbah Wiryo mengajak Bu Lasmi menuju sebuah sendang kecil di pinggir desa. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah sendang kecil dengan 2 buah pohon besar yang mengapitnya.
Mbah Wiryo kemudian menaruh sesaji dan ube orampe di sebuah batu besar di dekat sendang. Mbah Wiryo kemudian memejamkan mata dan mulai membaca mantra. Tak lama kemudian terasa angin yang bertiup dan tampak asap dupa yang dibakar mulai menyebar di sekitar tempat tersebut. Aroma wangi dupa dan bau kemenyan menyelimuti sekitarnya. Setelah ritual selesai, Mbah Wiryo kemudian berkata kepada Bu Lasmi bahwa apa yang diinginkannya akan segera terwujud. Sosok penguasa tempat tersebut sudah menyanggupinya dan otomatis Bu Lasmi sudah terikat perjanjian dengan sosok tersebut. Dengan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh Mbah Wiryo pada Bu Lasmi. Keesokan paginya Bu Lasmi seperti biasanya membuka warung nasinya. Namun kali ini Bu Lasmi lebih fokus pada menu nasi pecel. Sesuai anjuran dari Mbah Wiryo bahwa Bu Lasmi lebih baik fokus pada satu jenis masakan saja. Sekitar setengah jam Bu Lasmi membuka warungnya, mulailah ada beberapa orang yang lewat di depan warungnya dan kembali berbalik menuju warung Bu Lasmi. Entah ada daya tarik apa yang tadinya mereka telah melewati warung Bu Lasmi bisa berbalik arah kembali menuju warung Bu Lasmi. Pagi itu beberapa orang tersebut menjadi pembeli pertama di warungnya. Bu Lasmi kemudian membuatkan beberapa porsi nasi pecel untuk mereka. Tampak dengan lahapnya mereka menikmati nasi pecel buatan Bu Lasmi. Bu Lasmi yang melihat mereka dengan lahapnya memakan nasi pecel buatannya tampak sangat senang dan gembira. Tak lama kemudian berdatangan orang-orang yang masuk ke warung Bu Lasmi. Mereka memesan nasi pecel. Bu Lasmi semakin gembira dan senang karena hari itu orang-orang mulai berdatangan ke warungnya. Dan mereka semua tampak asik menikmati pecel buatan Bu Lasmi. Hari demi hari warung nasi pecel Bu Lasmi semakin ramai. Hari demi hari, bulan demi bulan ekonomi Bu Lasmi mulai membaik. Penghasilan dari warung nasi pecelnya kini telah berlebih hingga Bu Lasmi bisa menabung dan membeli tanah dan sawah. Dari waktu ke waktu warung nasi pecel Bu Lasmi semakin ramai dan terkenal sebagai warung nasi pecel terenak di wilayah itu. Pelanggan yang berdatangan dan antrean yang berjubel menjadi pemandangan sehari-hari di warung nasi pecel Bu Lasmi. Tahun pun berlalu dan kini Bu Lasmi menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Dari hasil warung nasi pecelnya kini, Bu Lasmi sudah mempunyai beberapa petak tanah dan sawah. Keluarga Bu Lasmi hidup serba kecukupan. Di balik kesuksesan warung nasi pecel Bu Lasmi, mulai muncul isu-isu tentang pesugihan. Beberapa orang dan saingan warung Bu Lasmi kini membicarakan dan menduga kalau Bu Lasmi memakai penglaris pesugihan. Karena dulu yang warungnya sepi tiba-tiba berubah ramai dan sangat ramai dari waktu ke waktu. Desas-desus yang beredar tersebut sampai juga di telinga Bu Lasmi. Bu Lasmi sendiri tidak menghiraukan omongan mereka. Bu Lasmi cuek aja menanggapinya. Dalam hati Bu Lasmi mengakui kalau semua ini memang hasil dari penglaris pesugihan. Warga sendiri curiga dengan kematian dari anak Bu Lasmi yang paling kecil. Anak tersebut meninggal 2 bulan setelah warung Bu Lasmi ramai. Entah benar atau tidak hal itu semakin menguatkan asumsi dari beberapa orang. Memang setelah 2 bulan warung nasi pecel Bu Lasmi ramai, tiba-tiba anak bungsunya meninggal. Dan setelah kematian anaknya, warung nasi pecel Bu Lasmi malah tambah ramai. Kejadian-kejadian aneh seiring ramainya warung nasi pecel Bu Lasmi. Seiring ramainya warung pecel Bu Lasmi, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung Bu Lasmi. Ada beberapa cerita dari beberapa pelanggan warung nasi pecel Bu Lasmi. Satu cerita yang dialami oleh Agus. Siang itu Agus lagi istirahat kerja. Bersama 3 orang temannya ia pergi ke warung nasi pecel Bu Lasmi untuk makan siang. Sesampainya di warung nasi Bu Lasmi, mereka segera memesan nasi pecel 4 porsi. Bu Lasmi segera membuatkan pesanan Agus dan teman-temannya. Saat itu kondisi warung lumayan ramai. Bu Lasmi mulai meracik bumbu pecel dan lalapan sayurannya. Setelah jadi Bu Lasmi segera menghidangkan nasi pecel itu ke meja Agus dan teman-temannya.
Agus dan teman-temannya kemudian menyantap nasi pecel itu dengan beberapa lauk yang berbeda. Ada yang dengan telur dadar, ada yang dengan ayam goreng, juga ada yang dengan kerupuk dan gorengan. Mereka berempat tampak asik menikmati nasi pecel buatan Bu Lasmi. Dengan secangkir es teh khas warung Bu Lasmi membuat santapan nasi pecelnya menjadi tambah nikmat. Memang nasi pecel Bu Lasmi terkenal sangat enak. Entah dia mendapat resep dari mana bisa membuat rasa nasi pecelnya gurih dan nikmat. Selesai makan, Agus dan kawan-kawan masih tampak asik berbincang-bincang sambil menghisap rokok. Dari tadi sebenarnya Agus merasakan ada hal aneh seperti biasanya. Agus merasakan seperti ada sesosok yang tengah mengawasi mereka. Sedari tadi Agus memperhatikan ada seorang kakek tua yang duduk di pojokan dengan menghisap rokok kretek dan secangkir kopi di depannya. Sosok kakek tua itu hanya diam dan duduk. Kakek itu tampak sesekali memperhatikan para pengunjung yang lagi makan nasi pecel di situ. Agus yang penasaran bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka merasa aneh dengan sosok kakek tua yang duduk di pojokan warung. Tiga teman Agus menjawab kalau mereka tidak melihat siapa-siapa di pojokan warung Bu Lasmi. Agus sendiri menjadi kaget mendengar jawaban dari ketiga temannya itu. Agus merasa aneh karena hanya dia yang melihat sosok kakek tua itu. Agus kemudian menoleh lagi ke pojokan di mana kakek tua itu duduk. Namun alangkah terkejutnya Agus ketika ia tidak melihat sosok kakek tua itu lagi. Rasa penasaran pun mengisi pikiran Agus. Tadi ada kok, sekarang tiba-tiba tidak ada. Dalam hati Agus, apa dia yang salah lihat ye? Agus meyakini kalau memang benar ia tadi melihat ada sosok kakek tua duduk di pojokan sambil menikmati kopi dan menghisap rokok kretek. Kesaksian seorang anak kecil. Ada lagi cerita yang beredar mengiringi ramainya warung nasi pecel Bu Lasmi. Entah benar atau tidak wallahualam. Cerita ini diungkapkan oleh seorang pembeli di warung Bu Lasmi. Saat itu ia bersama keluarga lagi mencari warung untuk makan siang. Sampailah mereka melewati jalan di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Entah mengapa mereka seperti ingin berhenti dan makan di warung Bu Lasmi. Akhirnya mereka pun menghentikan mobilnya dan kemudian memarkirkan mobilnya. Sebut saja pembeli itu bernama Ayu. Ayu dan suaminya beserta kedua anaknya kemudian melangkah masuk ke warung nasi pecel Bu Lasmi. Segera Ayu memesan nasi pecel 4 porsi. Kebetulan nasi pecel adalah makanan favorit Ayu sekeluarga. Saat itu kondisi warung Bu Lasmi lumayan ramai. Bu Lasmi segera membuatkan pesanan nasi pecel untuk Ayu sekeluarga. Setelah meraciknya maka jadilah 4 porsi nasi pecel buatan Bu Lasmi. Tak lupa 4 gelas es dan teh hangat Bu Lasmi hidangkan sesuai pesanan. Ayu dan suaminya juga kedua anaknya segera menikmati nasi pecel yang sudah ada di depan mereka. Rasa gurih dan nikmat nasi pecel itu membuat Ayu dan suaminya tampak senang. Lauk telur dadar crispy dan ayam gorengnya juga enak. Bagas anak laki-laki Ayu juga menyantap nasi pecelnya dengan lahapnya. Cuma Anggi anak perempuan Ayu yang paling kecil yang tampak enggan makan nasi pecel di depannya. Anggi hanya makan telur crispy dan beberapa roti yang ada di meja. Ayu yang merasa aneh dengan tingkah laku Anggi kemudian bertanya kepada Anggi kenapa nasi pecelnya tidak dimakan. Tanya Ayu kepada Anggi. Anggi yang masih polos pun menjawab dengan jawaban yang membuat merinding bulu kuduk. Anggi mengatakan kalau sedari tadi dia melihat ada sosok hantu yang berdiri di depan cobek tempat bumbu pecel. Ayu melihat sosok tersebut meneteskan air liurnya dan jatuh di cobek tersebut. Antara percaya dan tidak Ayu hanya bisa melanjutkan makan siangnya itu. Ia berpikir Anggi ini ada-ada saja. Masak di siang bolong ada hantu, pikir Ayu. Setelah selesai makan maka Ayu kemudian membayar semua makanan pesanannya. Selesai membayar Ayu dan suaminya beserta kedua anaknya kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil Ayu kembali bertanya pada Anggi, apa benar ia melihat hantu di warung tadi. Anggi masih sama menjawab kalau ia memang melihat ada hantu di warung tersebut. Dengan gaya polosnya ia menceritakan apa yang ia lihat tadi.
Antara percaya dan tidak, Ayu hanya bisa memendam dalam hati. Karena memang sudah beberapa kali Anggi mengalami hal-hal aneh tentang makhluk halus. Beberapa kali Ayu bercerita melihat makhluk halus di beberapa tempat. Salah satunya di warung nasi pecel Bu Lasmi. Kecelakaan di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Kejadian yang masih hangat menjadi pembicaraan orang adalah kecelakaan yang terjadi di depan warung pecel Bu Lasmi. Sore itu sekitar jam 4 sore. Warung Bu Lasmi tampak ramai oleh pembeli. Antrean juga banyak yang menunggu giliran pesanan nasi pecel Bu Lasmi. Ini cerita dari sebut saja namanya Pak Marno. Saat itu Pak Marno baru saja turun dari motornya hendak membeli nasi pecel di warung Bu Lasmi. Baru beberapa ia melangkah, tiba-tiba ia melihat ada sepeda motor yang melaju kencang dan menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang jalan abis dari warung nasi pecel Bu Lasmi. Kejadian itu sangat cepat dan sulit terhindar. Beberapa orang yang melihat kejadian itu sempat berteriak. Namun naas motor yang melaju kencang itu dengan kerasnya menabrak wanita tersebut hingga terpental. Beberapa orang dengan cepat berusaha menolong. Ketiga korban yaitu wanita dan 2 orang pengendara motor dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa wanita dan 1 orang pengendara tidak dapat diselamatkan. 2 orang meninggal, yang 1 dalam perjalanan, yang 1 di rumah sakit. Sore itu depan warung nasi pecel Bu Lasmi menjadi ramai orang-orang yang berdatangan ingin melihat kecelakaan itu. Beberapa hari kabar kecelakaan itu menjadi bahan perbincangan oleh para warga. Karena setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian aneh yang nampak di lokasi tersebut. Beberapa orang yang mengalami kejadian itu mengatakan kalau ada yang melihat sosok korban terlihat menangis di lokasi kecelakaan. Budi yang malam itu tengah melintas di depan warung nasi Bu Lasmi dikagetkan dengan sosok wanita yang tampak duduk menangis. Budi yang baru pulang kerja malam itu melambatkan laju motornya. Budi memperhatikan dengan seksama sosok wanita tersebut. Ia melihat noda darah yang ada di baju wanita tersebut. Sontak Budi teringat dengan kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Alhasil Budi langsung tancap gas ketakutan meninggalkan tempat itu. Dengan memacu sepeda motornya sekencang-kencangnya. Keesokan harinya Budi menceritakan kejadian malam itu pada teman-teman kerjanya. Beberapa orang juga mengalami hal yang sama saat lewat di depan warung nasi pecel Bu Lasmi. Ada yang mendengar suara orang merintih dan menangis. Ada juga yang melihat sosok wanita dan sosok anak yang menjadi korban kecelakaan di tempat itu. Dari beberapa cerita kejadian aneh dan janggal itu muncul rumor kalau korban kecelakaan itu adalah korban tumbal pesugihan. Rumor itu beredar santer di kalangan warga. Ritual Bu Lasmi. Di luar sepengetahuan orang-orang, dengan seiring ramainya warung pecel Bu Lasmi, memang Bu Lasmi sering melakukan ritual yang dilakukan setiap 40 hari sekali di malam Jumat. Ritual ini adalah bagian dari syarat yang harus dilakukan oleh Bu Lasmi agar usahanya lancar. Setiap malam Jumat Kliwon Bu Lasmi melakukan ritual persembahan untuk melanggengkan pesugihannya. Ubeo rampe dan bunga setaman selalu disiapkan dalam ritual tersebut. Ada satu kamar tersendiri yang Bu Lasmi siapkan untuk melakukan ritual sesaji tersebut. Kamar tersebut hanya bisa dibuka oleh Bu Lasmi. Dalam ritual tersebut ternyata Bu Lasmi selalu merituali sebuah cobek kuno pemberian dari Mbah Wiryo. Cobek tersebut berasal dari sendang keramat tempat mengambil pesugihan. Saat Bu Lasmi memulai ritual, semua ubeo rampe mesti disiapkan. Bunga setaman, dupa dan kemenyan dan tak lupa darah ayam hitam yang ditaruh di mangkuk kecil. Bu Lasmi selalu menyalakan dupa dan kemenyan sebelum melakukan ritual. Setelah dupa dan kemenyan dinyalakan, kemudian Bu Lasmi segera membaca mantra. Pada waktu itulah maka jin dedemit penguasa sendang akan muncul memakan ubeo rampe yang telah disiapkan, termasuk darah ayam hitam. Sosok tersebut selanjutnya akan meludahi cobek Bu Lasmi dengan air liurnya. Dari air liurnya tersebutlah rasa bumbu pecel Bu Lasmi digemari oleh para pelanggan.
Ternyata jalan pesugihan yang Bu Lasmi ambil juga dengan tumbal nyawa manusia. Tumbal tersebut berasal dari keluarga dan juga orang lain. Dan selama ini apa yang dibicarakan oleh para warga ada benarnya. Kematian anak bungsu Bu Lasmi dan beberapa korban kecelakaan yang terjadi di depan warung pecel Bu Lasmi juga merupakan bagian dari tumbal pesugihan Bu Lasmi. Itulah sebabnya sampai sekarang ini warung Bu Lasmi selalu ramai. Dari hasil pesugihan itu Bu Lasmi menjadi kaya raya, tanah di mana-mana, perhiasan emas menumpuk, uang melimpah. Kehidupan Bu Lasmi sekeluarga berubah drastis dari yang dulu kekurangan kini menjadi serba berlebih. Sebenarnya Bu Lasmi terpaksa mengambil jalan terlarang ini, karena Bu Lasmi sudah bosan hidup miskin dan serba kekurangan. Iman Bu Lasmi pun runtuh oleh iming-iming harta kekayaan yang akan didapat jika dia mengambil jalan pesugihan. Suami Bu Lasmi yang akhirnya mengetahui kalau Bu Lasmi mengambil pesugihan sebenarnya sudah meminta istrinya untuk menghentikan pemujaan pesugihan itu. Namun ia tak berdaya dengan sikap dari Bu Lasmi yang keras kepala keke untuk tetap menjalankan ritual pesugihan yang telah diambilnya. Suami Bu Lasmi tak berdaya dengan keputusan istrinya itu. Bu Lasmi semakin tenggelam dalam keasikannya menumpuk kekayaan yang terus bertambah melimpah. Akhir pesugihan Bu Lasmi. Berjalannya waktu Bu Lasmi terlena dan semakin jauh tenggelam dalam pesugihannya. Suatu hari ia bermimpi ditemui oleh penguasa Sendang Keramat tempat pesugihannya. Dalam mimpinya sosok tersebut meminta tumbal lagi yaitu nyawa anak Bu Lasmi. Bu Lasmi kaget dan tersentak hingga terbangun. Bangun dari mimpinya itu Bu Lasmi menjadi kepikiran kenapa penguasa Sendang ingin mengambil lagi nyawa anaknya. Dulu sudah satu nyawa anaknya yang ia korbankan sebagai tumbal pesugihannya. Beberapa hari Bu Lasmi menjadi gundah dan gelisah memikirkan mimpinya itu. Hari demi hari pun berlalu dan mulai hari itu Bu Lasmi sering bermimpi didatangi sosok tersebut yang meminta Bu Lasmi menumbalkan anaknya lagi. Sosok tersebut tertarik dengan anak Bu Lasmi yang kedua. Jika Bu Lasmi tidak mau menumbalkan anaknya lagi maka kekayaan Bu Lasmi akan diambil kembali oleh sosok tersebut dan Bu Lasmi akan kembali lagi miskin dan sengsara. Bu Lasmi kali ini tidak tega dengan anaknya kalau dijadikan tumbal pesugihan. Bu Lasmi bingung harus berbuat bagaimana. Bu Lasmi kemudian mempunyai ide untuk menitipkan anaknya pada seorang kiai yang terkenal di kampung sebelah. Ia meyakini kalau anaknya berada di rumah Pak Kiai tersebut maka keselamatan anaknya akan terjamin dari sosok gaib tersebut. Setelah menitipkan anaknya untuk mengaji ke rumah Pak Kiai tersebut, hati Bu Lasmi menjadi lega. Malam berikutnya sosok tersebut datang lagi dan marah kepada Bu Lasmi karena sudah membantah perintahnya. Sosok tersebut mengancam Bu Lasmi akan mengambil nyawa Bu Lasmi dan juga hartanya. Bu Lasmi yang ketakutan dan bercampur emosi kemudian membanting cobek keramat itu hingga terbelah. Di saat itu juga tiba-tiba Bu Lasmi merasakan tulangnya seperti patah hingga ia terjatuh di lantai. Suami Bu Lasmi yang mendengar suara itu kemudian berlari ke kamar ritual Bu Lasmi. Ia mendapati istrinya tergeletak kesakitan. Setelah kejadian itu Bu Lasmi jatuh sakit. Sudah beberapa orang pintar, dukun dan tabib didatangi, namun sakit Bu Lasmi belum juga sembuh. Semakin hari tubuh Bu Lasmi semakin kurus. Perlahan-lahan harta Bu Lasmi semakin berkurang untuk biaya pengobatan. Dan akhirnya Bu Lasmi pun meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Semoga dalam video kali ini kita bisa memetik pelajaran, hidup memang harus berjuang namun jangan sampai kita mengambil jalan pintas yang salah seperti jalan pesugihan. Karena jalan itu akan menyesatkan dan merugikan diri sendiri dan juga keluarga kita. Terima kasih sudah selalu hadir di channel kami. Tunggu video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.